Salam damai dalam kasih Kristus. Hari ini, Senin 20 Juni 2022, hari biasa pekan ke-12. Bersama saya, Galih dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, begitu kami bersyukur atas kesempatan pada hari ini Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu semakin masuk ke dalam hati dan pikiran kami, dan juga mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari-hari ini media digital, sosial media dipenuhi dengan video-video dan juga berita-berita yang belum tentu pasti kebenarannya. Akan tetapi, kita dengan sangat mudahnya menilai satu video, satu berita, dan segala macam informasi yang kita dapatkan hanya dari pandangan kita sendiri. Kita sangat mudah berasumsi, kita sangat mudah menuduh dan menghukum tanpa dasar. Injil pada hari ini ingin mengajak kita untuk merefleksikan kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 pengajaran dari Yesus tentang menghakimi. Yang pertama, Tuhan Yesus menghendaki kita jangan mudah menuduh orang dan menganggap orang lain lebih buruk. Marilah kita memeriksa balok di mata kita sendiri, mengoreksi kesalahan dan kelemahan diri sendiri, sehingga jangan sampai menyatakan kesalahan orang lain, tetapi tidak sadar bahwa diri kita sendiri punya kesalahan yang jauh lebih besar. Yang kedua, kita hendak diajak untuk tidak mudah berasumsi atau menarik kesimpulan sendiri. Terkadang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, seharusnya tidak serta-merta kita yakini sebagai kebenaran. Jika kita hanya tahu sepintas, sedikit informasi yang kita dapatkan, hendaknya harus disaring terlebih dahulu, dicari kebenarannya. Walau banyak orang sudah beropini, jangan juga cepat percaya.
Ingat, semua orang dahulu mengatakan Tuhan Yesus jahat. Tetapi istri Pilatus tidak percaya karena ia menemukan bahwa ternyata Yesus adalah orang yang benar. Jangan mudah berasumsi dan menarik kesimpulan sendiri tanpa ada sebuah dasar yang kuat. Yang terakhir, kita diajak untuk tidak menghukum tanpa dasar. Apakah setiap opini yang kita dengar, pendapat yang kita dengar, sudah dibuktikan dan diketahui secara benar oleh orang yang kita anggap bersalah? Jangan sampai kita menyebarkan berita, kita menyebarkan informasi yang menjelek-jelekkan orang lain tanpa ada bukti yang benar. Itu merupakan hukuman bagi orang lain. Orang yang kita hakimi bisa saja dihindari oleh orang, dijauhi, dianggap jahat, buruk, dan tidak baik. Walaupun padahal kenyataannya tidak demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini Yesus mengajak kita untuk tidak mudah menghakimi. Ketiga hal tadi harus dipahami dengan benar, sehingga kita tidak terjebak dalam penghakiman yang jahat. Apakah kita sudah cukup kritis dalam mendengar berita-berita yang buruk tentang seseorang, sehingga kita tidak sampai menghakimi? Dari ketiga ajaran Tuhan tadi, ajaran manakah yang harus kita perbaiki dalam diri kita? Semoga kita sekalian dalam upaya kita memperbaiki diri, dalam segala upaya kita berbenah untuk tidak menghakimi orang lain, senantiasa disertai oleh Allah. Segala niat-niat baik kita senantiasa diberikan hal yang baik oleh Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menutup renungan pada hari ini dengan doa. Allah kami yang Maha Rahim, ampunilah kami jikalau dalam masa-masa hidup kami terlalu mudah menghakimi orang lain. Kami terlalu mudah mendengarkan berita-berita yang buruk tentang orang lain. Dan kerap kali kami juga membantu berita-berita itu lebih cepat tersebar, kendati kebenaran masih belum terungkap. Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang Maha Kasih, ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang lebih mudah mengasihi daripada menghakimi. Kiranya kehadiran kami di dunia ini bukan menjadi sarana penghakiman bagi orang lain, melainkan menjadi jalan kasih bagi sesama kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.